Bismillahirrahmanirrahim. Ikan kandiru sering dikenal sebagai ikan tusuk gigi atau ikan vampir. Adalah merupakan spesies ikan lele air tawar parasit dalam famili Trichomycetidae yang berasal dari lembah Amazon dan ditemukan di negara-negara Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, dan Peru. Meskipun beberapa spesies kandiru diketahui tumbuh dengan ukuran 40 cm atau sekitar 16 inci panjangnya, yang lain jauh lebih kecil. Spesies yang lebih kecil ini dikenal karena dugaan kecenderungan untuk menyerang dan menjadi parasit pada uretra manusia dan lubang tubuh lainnya. Namun meskipun laporan etnologis berasal dari akhir abad ke-19, kasus pertama yang terdokumentasi tentang pengambilan kandiru dari uretra manusia tidak terjadi sampai tahun 1997 dan bahkan insiden itu tetap menjadi bahan kontroversi. Ikan kandiru mendiami cekungan Amazon dan Orinoco di dataran rendah Amazon. Tempat mereka menjadi bagian dari fauna ikan Nereothropus. Kandirus bersifat hematofag dan menjadi parasit pada insan ikan Amazon yang lebih besar, terutama ikan lele dan famili Siluriformes. Meskipun banyak cerita mengerikan tentang serangan terhadap manusia, hanya satu kasus yang agak meragukan yang memiliki bukti di baliknya, dan beberapa dugaan ciri-ciri ikan tersebut telah didiskreditkan sebagai mitos atau tahayul. Kemungkinan besar meskipun duri ikan dapat menyebabkan trauma fisik, duri tersebut hanya menimbulkan bahaya yang sama besarnya untuk benar-benar menyerang manusia seperti ikan lain seukurannya. Kandiru adalah ikan kecil, anggota genus Vendelia, dapat mencapai panjang standar hingga 17 cm, tetapi beberapa lainnya dapat tumbuh hingga sekitar 40 cm. Masing-masing memiliki kepala yang agak kecil dan perut yang dapat terlihat membesar, terutama setelah makan darah dalam jumlah besar. Tubuhnya tembus pandang sehingga cukup sulit untuk dikenali di perairan keruh di rumahnya. Ada sungut sensorik pendek di sekitar kepala, bersama dengan duri pendek yang mengarah ke belakang pada penutup insang. Laporan paling awal yang diterbitkan tentang kandiru yang menyerang inang manusia berasal dari ahli biologi Jerman C.F.V. von Martius pada tahun 1829 yang tidak pernah benar-benar mengamatinya, tetapi diberitahu tentang hal itu oleh seorang penerjemah yang menyampaikan pidato penduduk asli daerah tersebut yang melaporkan bahwa pria akan mengikat ligatur di sekitar penis mereka saat masuk ke sungai untuk mencegah hal ini terjadi. Sumber lain juga mengatakan bahwa suku-suku lain di daerah tersebut menggunakan berbagai bentuk penutup pelindung untuk alat kelamin mereka saat mandi, meskipun juga disarankan bahwa ini untuk mencegah gigitan piranha. Mathias juga berspekulasi bahwa ikan tersebut tertarik oleh bau urin. Bukti eksperimental kemudian menunjukkan bahwa ini salah, karena ikan tersebut benar-benar berburu dengan penglihatan dan sama sekali tidak tertarik kepada urin. Sebuah tuduhan oleh nelayan Araguay setempat yang mengatakan bahwa buang air kecil di sungai itu berbahaya karena ikan muncul dari dalam air dan menembus uretra dengan naik ke sepanjang kolom cairan. Sementara Castelnau sendiri menolak klaim ini sebagai benar-benar tidak masuk akal dan mekanika fluida dari manuver semacam itu menentang hukum fisika. Klaim ini tetap menjadi salah satu mitos yang paling keras kepala tentang kandiru. Seorang saksi mengatakan bahwa sebuah kasus di mana sebuah kandiru telah memasuki lubang manusia, namun itu bersarang di vagina wanita pribumi, bukan di uretra pria. Dia menceritakan bahwa ikan itu diekstraksi setelah aplikasi eksternal dan internal dari jus dari tanaman sakua, yakni sebagai nama untuk Genipa americana. Masyarakat di sekitar sungai Amazon percaya ikan kandiru akan masuk ke dalam alat kelamin manusia, baik itu penis maupun vagina saat ada orang yang mandi di sungai. Ikan itu akan masuk ke dalam alat kelamin dan menggerogoti dagingnya dari dalam. Cerita tentang ikan kandiru masih dipercaya hingga kini. Para ilmuwan pun sudah banyak yang melakukan penelitian.
Eugene Willis Gardner dari American Journal of Surgery melakukan penelitian tentang ikan kandiru kali pertama pada tahun 1930. Dari penelitiannya, ikan kandiru disebutkan sebagai parasit. Selain bisa masuk dan menggerogoti alat kelamin, ikan kandiru juga menyerang ikan lain dengan cara masuk ke bagian insang. Ikan kandiru lantas memakan daging ikan lain dan menghisap darahnya sehingga mangsanya mati. Ikan kandiru memiliki panjang sekitar 5 cm hingga 20 cm dan panjang paling bisa mencapai 40 cm. Banyak juga yang menyebutnya sebagai ikan tusuk gigi. Ikan kandiru sudah menjadi cerita horor bagi masyarakat yang hidup di sekitar sungai Amazon dari berabad-abad silam. Barulah abad ke-19 ikan kandiru mencuri perhatian dunia sains. Kenapa ikan suka masuk ke kelamin? Seorang ahli ichtyologi W.R. Allen menjelaskan ikan kandiru mendeteksi mangsa dari kotorannya. Urin dari ikan dirasa ikan kandiru mirip-mirip dengan urin manusia. Banyak cerita lainnya tentang masyarakat di sekitar sungai Amazon yang diserang ikan kandiru. Hanya sayangnya kebanyakan dari mereka tinggal di pedalaman dan tidak ada dokter yang menanganinya. Ikan kandiru masuk ke dalam daftar ikan paling berbahaya di dunia. Masyarakat di sekitar sungai Amazon pun selalu berhati-hati saat beraktivitas di air dan menghindari buang hajat di dalam sungai. Masih banyak cerita lainnya tentang masyarakat di sekitar sungai Amazon yang diserang ikan kandiru. Ikan kandiru banyak ditemukan di sungai Amazon dan Orinoco di Amerika Serikat. Ikan kandiru merupakan bagian dari fauna ikan neotropis dan ikan yang paling ditakuti di antara penduduk asli karena reputasi yang mengerikan. Ikan kandiru kerap ditemukan di dalam ingsan ikan lain atau inangnya. Setelah menempel pada tutup ingsan, mereka bertindak seperti parasit dan mengambil darah dari ikan inang. Ikan kandiru mempunyai julukan yang mengerikan, yaitu sebagai ikan vampir dan ikan tusuk gigi. Karena ikan kandiru memakan darah dan umumnya ditemukan di rongga ingsan ikan lain. Duri di sekitar kepalanya kemudian menembus sisik ikan dan mengambil darah sambil menahannya di tempatnya. Dan ikan kandiru menyeruput darah korban sambil menggertakkan gigi panjang di rahang atasnya. Ikan kandiru kemudian melepaskan siripnya dan tenggelam ke dasar sungai untuk mencerna makanannya. Kebiasaan memakan darah ini membuatnya mendapat julukan ikan vampir Brasil. Ikan kandiru sangat tertarik dengan bau, khususnya bau urin manusia. Disarankan tidak buang air kecil ketika berenang atau berendam di sungai Amazon. Ikan kandiru akan mengikuti aliran urin, berenang di dalam lubang dan menggunakan rangkaian duri untuk menempatkan dirinya di uretra, sehingga menyebabkan pendarahan. Makanya ikan kandiru kadang-kadang juga menyerang manusia dan diketahui masuk ke saluran kencing hewan yang mandi dan berenang. Begitu berada di lorong organ vital itu, ia menegakkan duri pendek pada penutup insangnya. Akibatnya dapat menyebabkan peradangan, pendarahan, dan bahkan kematian pada korbannya. Ikan kandiru merupakan perenang yang cepat dan kuat karena mempunyai tubuh yang halus dan berlendir. Meskipun kecil, ikan kandiru memiliki gigi tajam dan duri mengarah ke belakang pada insangnya. Seperti kebanyakan ikan pembersih dan parasit, ikan kandiru tidak hanya menyukai cahaya matahari. Untuk menghindari diri dari paparan sinar matahari, ikan kandiru mengubur diri di lumpur dan pasir di dasar sungai. Meminum sari buah hijau, pohon jagua, Genipa americana L diyakini sebagai salah satu cara untuk mengusir ikan kandiru. Sari buah ini diseduh menjadi teh dan dikonsumsi. Diduga menyebabkan kerangka ikan tersebut larut dan keluar dari tubuh korban dalam beberapa jam. Versi sintetis dari minuman ini telah digunakan di masa lalu oleh ahli urologi untuk melarutkan kerak kandung kemih dan batu ginjal. Cara lain untuk mengeluarkan ikan kandiru, apalagi bisa berada di dalam saluran uretra, adalah dengan pembedahan atau operasi. Perawatan melibatkan operasi intensif tanpa pengobatan, kematian dapat terjadi akibat sepsis.
Ikan kandiru memakan darah dari dalam uretra dan sangat sulit dikeluarkan karena durinya yang tertancap. Kandiru merupakan keluarga ikan lele namun memiliki penampilan mirip belut yang tipis dengan memanjang. Kandiru berupa belut tembus cahaya berukuran 1 inci dengan duri pendek pada penutup insangnya. Mereka sering masuk ke dalam makhluk hidup lain sebagai parasit yang menghisap darah inangnya. Duri pada penutup insangnya membuat kandiru dapat melekatkan diri ke inangnya, sehingga kandiru akan sulit dilepaskan. Semakin cepat dilepaskan, maka akan semakin besar sayatan. Semakin besar sayatan pada tubuh inang dan menyebabkan inflamasi serta pendarahan yang dapat menyebabkan kematian. Namun laporan kasus maupun literatur tentang ikan kandiru yang memasuki uretra manusia sangatlah sedikit. Kalaupun ikan kandiru masuk ke dalam uretra manusia, ia tidak akan bertahan lama sehingga bisa bertelur di sana. Ruang yang terbatas dan kurangnya oksigen dalam uretra akan membuat ikan hampir tidak mungkin bertahan hidup di sana.